Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran kalkulus. Topik pembelajaran kita kali ini tentang limit fungsi bagian 3, yaitu uji kompetensi dasar konsep limit fungsi dan latihan soal konsep limit fungsi. Jadi, materi yang akan dibahas pada video kali ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya, di mana video sebelumnya yaitu limit fungsi bagian 2 tentang definisi intuitif limit fungsi. Oleh karena itu, sangat direkomendasikan untuk menonton video limit fungsi bagian 2 terlebih dahulu. Baik, mari kita mulai pembahasan kita dengan diberikannya 3 grafik fungsi pada gambar A, gambar B, dan gambar C. Kalau kita perhatikan, ketika grafik fungsi f ini itu tampak serupa. Akan tetapi, ketika grafik ini sebenarnya berbeda, yaitu ketika X sama dengan A. Kemudian, berdasarkan grafik pada gambar A, gambar B, dan gambar C tersebut secara berurutan, kita diminta untuk menjawab dan mengisi bagian yang kosong dari ketiga tabel ini. Baik, kita mulai dari grafik pada gambar A. Kita perhatikan grafik fungsi f pada gambar A ini bahwa fungsi f terdefinisi di sepanjang sumbu X. Dengan demikian, domain dari fungsi f berarti R, yaitu himpunan semua bilangan real. C sudah ditentukan sama dengan A. Karena A bilangan real dan domain dari fungsi f adalah himpunan semua bilangan real, berarti C yang sama dengan A merupakan anggota dari domain fungsi f. Lalu bagaimana dengan limit fungsi f(x) ketika x mendekati C, di mana C-nya adalah A? Ketika X mendekati A dari sebelah kiri, maka grafik fungsi f itu naik menuju titik koordinat ini. Hal ini dikarenakan nilai fungsi f(x) pada sumbu Y itu naik mendekati R. Juga ketika X mendekati A dari sebelah kanan, maka tampak bahwa dari grafik fungsi f ini, ya, grafiknya turun, di mana ini menuju ke titik koordinat ini. Hal ini dikarenakan nilai fungsi f(x) pada sumbu Y itu turun mendekati L. Dengan demikian, diperoleh bahwa limit f(x) ketika x mendekati C, C-nya itu A sama dengan L. Kemudian, nilai fungsi f di titik C, di mana C-nya A, kita perhatikan, yaitu nilai fungsi f di titik A ini adalah L. Selanjutnya, kita sekarang beralih pada grafik fungsi f pada gambar B. Kita perhatikan dari grafik ini bahwa fungsi f ini terdefinisi di sepanjang sumbu X. Dengan demikian, domain dari fungsi f ini adalah R, yaitu himpunan semua bilangan real. C-nya sudah ditentukan sama dengan A. Dengan demikian, C yang sama dengan A bisa dipastikan merupakan anggota dari domain fungsi f. Sedangkan limit fungsi f(x) ketika x mendekati C, C-nya itu A, kita perhatikan. Ketika X mendekati A dari sebelah kiri, maka grafik fungsi f itu naik menuju titik koordinat ini. Hal ini dikarenakan nilai fungsi f(x) pada sumbu Y itu naik menuju L. Juga ketika X mendekati A dari sebelah kanan, maka grafik fungsi f ini turun mendekati titik koordinat ini. Hal ini dikarenakan nilai fungsi f(x) pada sumbu Y itu turun mendekati L. Jadi kita memperoleh bahwa limit fungsi f(x) ketika x mendekati C, di mana C-nya itu A, sama dengan L. Sedangkan nilai fungsi f di titik C, C-nya itu A, kita perhatikan, yaitu nilai fungsi f di titik A ini sama dengan K. K ini ternyata nilainya kurang dari L, berarti K tidak sama dengan L. Sekarang kita beralih pada grafik fungsi f yang ada pada gambar C. Kita perhatikan dari grafik ini bahwa fungsi f itu terdefinisi di sepanjang sumbu X kecuali di titik A, di mana nilai fungsi f di titik A ini tidak dapat ditentukan. Oleh karena itu, domain fungsi f ini adalah R dikurangi dengan himpunan yang anggotanya A. Kemudian C sudah ditentukan, yaitu A. Berarti dari sini diperoleh bahwa
C yang sama dengan A ini bukan anggota domain fungsi f. Selanjutnya, bagaimana dengan limit fungsi f(x) ketika x mendekati C, di mana C-nya adalah A? Ketika x mendekati A dari sebelah kiri, maka grafik fungsi f itu naik menuju titik koordinat ini. Hal ini dikarenakan nilai fungsi f(x) pada sumbu y itu naik menuju L. Juga ketika x mendekati A dari sebelah kanan, maka grafik fungsi f ini turun menuju titik koordinat ini. Hal ini dikarenakan nilai fungsi f(x) pada sumbu y itu turun mendekati L. Dengan demikian, nilai limit fungsi f(x) ketika x mendekati C, C-nya A itu sama dengan L. Sedangkan nilai fungsi f di titik C, C-nya itu A, kita perhatikan, nilai fungsi f di titik A ini tidak dapat ditentukan. Di sini lingkaran berlubang mengindikasikan bahwa nilai fungsi f di titik A tidak dapat ditentukan. Jadi nilai fungsi f di titik C, C-nya itu A, tidak terdefinisi. Selesai sudah pembahasan kita terkait uji kompetensi dasar konsep limit fungsi. Selanjutnya kita beralih pada pembahasan yang kedua tentang latihan soal. Diberikan 3 soal, 1A, 1B, dan 1C. Nanti kita akan melihat bahwa ketiganya berkaitan. Oleh karena itu, mari kita mulai dari soal 1A berikut ini. Diberikan fungsi sepotong-sepotong f(x) sama dengan minus x jika x-nya kurang dari min 1 atau x sama dengan min 1. Fx sama dengan x kuadrat jika x-nya lebih besar dari min 1. Kemudian kita diminta untuk menggambar grafik fungsi f dan menjawab pertanyaan yang ada pada tabel berikut ini. Baik, mari kita gambar fungsi f ini. Untuk mempermudah, kita namakan saja fx yang sama dengan minus x sebagai fungsi f1. Jadi, f1x itu sama dengan minus x jika x-nya kurang dari min 1 atau x-nya sama dengan min 1. Sedangkan f2x sama dengan x kuadrat jika x-nya lebih besar dari min 1. Adapun grafik dari fungsi f1 itu berupa garis linier, yang mana domainnya adalah x yang kurang dari min 1 atau x sama dengan min 1. Jadi yang bagian ini. Di sini tampak lingkaran yang penuh. Ini mengindikasikan bahwa x sama dengan min 1 merupakan anggota domain dari f1. Selanjutnya, grafik dari f2 berarti berupa parabola. Karena di sini f2x sama dengan x kuadrat itu fungsi kuadrat. Di mana domain dari f2 itu adalah x yang lebih besar dari min 1. Sehingga gambar grafiknya itu hanya ada di daerah ini. Kemudian kalau kita lihat parabola di sini, ya, di sini kita melihat ada lingkaran yang berlubang. Hal ini bisa dimengerti karena x min 1 itu bukan domain dari f2. Dengan demikian kita memperoleh grafik dari f1 ini. Dan juga kita sudah memperoleh grafik dari f2. Apabila kedua grafik ini kita gabung menjadi satu dalam sistem koordinat kartesius, maka kita akan memperoleh grafik fungsi f secara utuh sebagaimana ditunjukkan oleh gambar ini. Kemudian mari kita menjawab sejumlah pertanyaan yang ada pada tabel berikut ini. Kalau kita perhatikan, domain dari fungsi f ini adalah semua bilangan real x yang kurang dari min 1, juga x yang sama dengan min 1, dan semua bilangan real x yang lebih besar dari min 1. Berarti domain dari fungsi f ini adalah himpunan semua bilangan real f. Juga c-nya sudah ditentukan sama dengan min 1. Berarti min 1 ini anggota domain dari fungsi f. Lalu bagaimana dengan nilai limit fungsi f(x) ketika x mendekati c? C-nya adalah min 1. Kita perhatikan. Ketika x mendekati min 1 dari sebelah kiri, maka fungsi f ini turun, ya, mendekati titik koordinat ini. Di mana hal ini dikarenakan nilai fungsi f(x) ketika pada sumbu y, maksud saya, itu turun mendekati 1. Juga ketika x mendekati min 1 dari sebelah kanan, maka grafik fungsi f ini naik, ya, menuju titik koordinat ini. Hal ini dikarenakan nilai fungsi f(x) pada sumbu y itu naik mendekati 1. Dari kedua pernyataan ini, maka kita dapat
simpulkan bahwa nilai limit fungsi f(x) ketika x menuju min 1 sama dengan 1. Lalu bagaimana dengan nilai fungsi f di titik c? C-nya adalah min 1. Kita perhatikan sama dengan 1. Jadi, apakah limit f(x) ketika x mendekati min 1 itu sama dengan nilai fungsi f di titik min 1? Jawabannya iya. Nah, selesai sudah pembahasan kita terkait soal 1a. Sekarang kita beralih pada soal 1b, yaitu diberikan fungsi sepotong-sepotong kx sama dengan minus x jika x-nya kurang dari min 1, dan kx sama dengan 1/2 jika x-nya sama dengan min 1, dan kx sama dengan x kuadrat jika x-nya lebih besar dari min 1. Kemudian kita diminta untuk menggambar grafik fungsi k dan menjawab pertanyaan yang ada pada tabel berikut ini. Baik, mari kita gambar grafik dari fungsi k ini. Untuk mempermudah, kita namakan saja min x itu sebagai fungsi k1. Jadi, k1x itu sama dengan min x jika x-nya kurang dari min 1. Dan k2x itu sama dengan 1/2 jika x-nya sama dengan min 1. Sedangkan k3x itu sama dengan x kuadrat jika x lebih besar dari min 1. Kita gambar terlebih dahulu untuk grafik fungsi G1 yang berupa garis lurus. Seperti ini. Kalau kita perhatikan bahwa di sini ada lingkaran yang berlubang, itu mengindikasikan bahwa x yang sama dengan min 1 bukan anggota domain dari fungsi G1. Selanjutnya, kita gambar grafik dari G2. G2x itu sama dengan 1/2 jika x-nya sama dengan min 1. Ini artinya hanya berupa satu titik. Ya, sebagaimana ditunjukkan oleh gambar berikut. Sedangkan G3x itu sama dengan x kuadrat. Berarti nanti grafiknya berupa parabola, sebagaimana ditunjukkan oleh gambar berikut. Dan di sini, ini ada lingkaran berlubang. Ini mengindikasikan bahwa x yang sama dengan min 1 bukan anggota domain dari fungsi G3. Dengan demikian, kita memperoleh 3 grafik, yaitu G1, ini grafik G1, dan ini grafik dari G2, dan yang terakhir ini grafik dari G3. Apabila ketiga grafik ini kita gabung dalam satu sistem koordinat kartesius, maka akan diperoleh gambar grafik fungsi G secara utuh berikut ini. Selanjutnya, kita menjawab pertanyaan yang ada pada tabel berikut. Kita perhatikan domain dari fungsi G ini adalah bilangan real x yang kurang dari min 1 dan juga x yang sama dengan min 1. Dan semua bilangan real x yang lebih besar dari min 1. Berarti domain dari fungsi G ini adalah himpunan semua bilangan real f. Selanjutnya, C sama dengan min 1. Ini berarti juga anggota dari domain fungsi G. Lalu bagaimana dengan nilai limit Gx ketika x mendekati C? C-nya adalah min 1. Ketika x mendekati min 1 dari sebelah kiri, maka grafik fungsi Gx itu turun menuju titik koordinat ini. Hal ini dikarenakan nilai fungsi Gx pada sumbu Y itu turun mendekati 1. Juga ketika x mendekati min 1 dari sebelah kanan, maka tampak bahwa grafik fungsi G ini naik menuju titik koordinat ini. Hal ini dikarenakan nilai Gx pada sumbu Y itu naik mendekati 1. Sehingga dari kedua pernyataan ini, maka kita memperoleh bahwa limit Gx ketika x mendekati min 1 itu sama dengan 1. Lalu bagaimana dengan nilai fungsi G di titik C, di mana C-nya itu min 1? Kita perhatikan. Ternyata nilai fungsi G di titik min 1 sama dengan 0,5. Jadi, apakah limit Gx ketika x mendekati min 1 itu nilainya sama dengan nilai fungsi G di titik min 1? Jawabnya tidak. Selesai sudah pembahasan kita terkait soal 1b. Sekarang kita beralih pada soal 1c. Yaitu diberikan fungsi sepotong-sepotong hx sama dengan minus x jika x-nya kurang dari min 1. Dan hx sama dengan x kuadrat jika x-nya lebih besar dari min 1.
Kita diminta untuk menggambar grafik fungsi H dan menjawab pertanyaan yang ada pada tabel berikut ini. Sebagaimana ketika kita menggambar grafik fungsi f dan g sebelumnya, maka dengan mudah kita bisa menggambar grafik fungsi H berikut ini. Kemudian kalau kita perhatikan, domain dari fungsi H yaitu semua bilangan real X yang kurang dari min 1, juga semua bilangan real X yang lebih besar dari min 1. Jadi di sini tampak bahwa min 1 bukan anggota domain dari fungsi H. Jadi domain fungsi H adalah R dikurangi dengan himpunan yang anggotanya min 1. C-nya adalah min 1. Maka dari sini sudah kelihatan bahwa C yang sama dengan min 1 bukan anggota domain fungsi H. Lalu bagaimana dengan nilai limit fungsi Hx ketika X mendekati C, di mana C-nya itu min 1? Ketika X mendekati min 1 dari sebelah kiri, maka grafik fungsi H itu turun menuju titik koordinat ini. Hal ini dikarenakan nilai fungsi Hx pada sumbu Y itu turun mendekati 1. Juga ketika X mendekati min 1 dari sebelah kanan, maka tampak dari grafik fungsi H yaitu naik menuju titik koordinat ini. Hal ini dikarenakan nilai fungsi Hx pada sumbu Y itu naik mendekati 1. Jadi dari kedua pernyataan ini maka kita memperoleh bahwa nilai limit fungsi Hx ketika X mendekati min 1 itu nilainya 1. Lalu bagaimana dengan nilai fungsi H di titik C yang sama dengan min 1? Ternyata tidak terdefinisi. Dengan demikian, apakah nilai limit Hx ketika X mendekati min 1 itu sama dengan nilai fungsi H di titik min 1? Tidak. Nah, selesai sudah pembahasan kita terkait soal 1A, 1B, dan 1C. Kemudian kita rangkum di sini menjadi satu kesatuan. Di sini kita memperoleh hasil dari 1A, kemudian di sini kita memperoleh 1B, terakhir kita memperoleh hasil dari 1C. Lalu, kalau kita perhatikan dari ketiga grafik fungsi f, fungsi g, dan fungsi h, serta dari ketiga tabel terkait fungsi f, fungsi g, dan fungsi h secara berurutan, maka informasi atau kesimpulan apa yang dapat kita peroleh? Pada fungsi f, kelihatan bahwa limit fungsi f(x) ketika x mendekati min 1 itu nilainya sama dengan nilai fungsi f di min 1. Juga dari grafik fungsi f tampak bahwa di sini ya grafik fungsi f ini smooth atau mulus. Nah, grafik fungsi f yang demikian ini ya itu mengindikasikan bahwa f itu fungsi yang bagaimana. Kondisi ini berbeda dengan fungsi g, di mana limit fungsi gx ketika x mendekati min 1 itu nilainya berbeda dengan nilai fungsi g di titik min 1. Juga tampak dari grafik fungsi G bahwa di sini terjadi patahan. Jadi grafik fungsi G ini tidak smooth gitu ya, tidak mulus begitu. Nah, lalu bagaimana dengan fungsi H? Kelihatan bahwa limit fungsi Hx ketika X mendekati min 1 itu ada, yaitu sama dengan 1, tetapi nilai fungsi H di titik min 1 tidak terdefinisi. Juga tampak dari grafik fungsi H di sini seperti terjadi patahan gitu. Jadi grafik fungsi H ini tidak mulus, tidak smooth begitu. Nah, fungsi G dan fungsi H yang demikian ini bagaimana atau namanya apa gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang muncul ini nanti akan terjawab ketika kita membahas topik tentang fungsi continue dan discontinue. Selamat belajar dan sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.